Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Sementara itu, sebelum kita mulai, mari kita perkenalkan dulu, mungkin secara singkat saja. Kita mulai dari Dr. Adit, sesuai dengan NDH saja. Kita mulai berarti dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Kwamila Farizani Afdi, ahli pertama dokter spesialis kandungan di RSUD Cidres. Selanjutnya, silakan Dr. Adit. Masih di mute, Dok? Punten. Perkenalkan, nama saya Dr. Adityawan, bekerja di Puskesmas Sukamulya Majalengka sebagai ahli pertama dokter. Baik, lanjut ke Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Trisnawati sebagai perawat ahli pertama di Puskesmas Sumberjaya. Baik, lanjut Tira. Perkenalkan, nama saya Tira Regiani Riyadi. Saya sebagai ahli pertama apoteker di Puskesmas Salagedang. Baik, lanjut Kang Deden, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deden Ibrahim Hasan. Saya sebagai ahli pertama epidemiologi kesehatan di Puskesmas Jatiwangi. Baik, terima kasih perkenalannya. Sebagai pembuka sedikit, seperti yang kita ketahui, smart governance adalah tata kelola pemerintahan cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintahan, serta kinerja efisiensi kebijakan publik. Nah, kalau di Majalengka sendiri ada yang mengajukan isu. Sebenarnya kita sudah punya sudah punya aplikasi yang mewujudkan smart ASN dan manajemen ASN. Barangkali ada yang mau memberikan pendapat? Baik, terima kasih Dr. Kwamila. Seperti yang kita tahu bahwa di Majalengka ada sistem absensi dengan Siabonteri ya. Itu absensi khusus untuk PNS di Majalengka. Untuk isunya yang saya dapatkan selama ini itu adalah dari HP ya. Kadang ketika kita login, HP-nya itu tidak bisa menentukan lokasinya gitu. Kadang seperti itu dan harus dibantu oleh operator. Jadi kadang-kadang harus menghubungi operator, Pak ini kenapa tidak bisa login seperti itu. Nah itu sering terjadi pada HP yang saya gunakan seperti itu. Itu isu yang tapi reachable. Operatornya bisa dihubungi. Alhamdulillah. Ya, tapi saya harus seperti itu terus. Jadi ketika tidak bisa login, saya hubungi terus gitu. Nah, itu yang saya dapatkan isu yang dari absensi PNS. Mungkin sedikit ulasan, Siabonteri itu berarti adalah suatu aplikasi online, suatu aplikasi smartphone yang digunakan untuk kita absen. Nanti sebelum kita absen, kita biasanya akan menentukan titik lokasi di mana, dan baru si aplikasi bisa membaca dan kita terabsen atau tidak. Untuk yang lain, barangkali ada masalah juga dengan Siabonteri ini? Mungkin dari saya ya dok ya. Jadi kan kalau untuk Siabonteri yang berhubungan juga sama si Ransage ya. Jadi kadang kan kita tuh harus ada kerja shift tuh dok. Sedangkan kalau misalkan untuk absen online harus jam kerjanya jam kerja pagi. Sedangkan kalau dari saya kan sebagai perawat di shift kadang shift pagi, kadang shift siang dan juga malam gitu. Jadi mungkin masih bingung pada saat pelaksanaan seperti itu gitu. Kita kadang harus koordinasi dengan kepala TU untuk mengkonfirmasi kalau kita shift siang atau shift malam seperti itu sih. Karena jatuhnya kalau nggak absen pagi, dengan di titik koordinat itu dianggapnya tidak absen ya, tidak hadir. Iya gitu. Iya. Kan mungkin pas jam pagi itu Risa lagi di rumah karena memang lepas jaga malam atau kebetulan memang menjaga sore. Betul. Iya, seperti itu. Kalau di saya problemnya adalah
tidak semua spot di rumah sakit Cideres yang bisa terdeteksi lokasinya. Jadi kalau misalnya kita bekerjanya di ruang rawat, kita harus, itu gedung Rahayu yang terdeteksi. Nah, kita harus jalan dulu ke gedung Rahayu hanya buat absen, lalu kita kembali lagi. Gitu. Jadi mungkin masih kurang praktis. Mungkin dari yang lain ada tambahan untuk isu di Siabonteri ini? Selain itu Izin. juga, Dok. Oh ya, selain itu juga, Dok, selain sistem shift yang belum bisa difasilitasi ya, Dok. Kalau menurut saya untuk dinas luar juga belum difasilitasi ya. Ya, kalau kita rapat-rapat di dinas kesehatan, kita harus tetap koordinasi sama kepala TU, dan kepala TU itu mengizinkan dari sistem aplikasinya ya. Jadi itu sih, Dok, untuk masalahnya. Baik. Kalau dari Ira? Izin dok, ya izin dok, karena tadi dari rekan-rekan semuanya sudah menyampaikan beberapa isu yang kurang lebih hampir sama ya kendalanya. Tapi kalau di saya kan puskesmas mungkin cakupannya masih, wilayahnya masih kecil, jadi mau absen di mana aja, insya Allah bisa gitu, bisa diakses seperti itu. Cuman yang saya tekankan itu kan, kalau aplikasi oke lah, sudah bagus ya, itu udah akurat ya kalau istilahnya. Jadi titik koordinat udah ada, terus jam pada saat kita masuk, pada saat kita pulang juga udah ada. Nah, itu kan sebagus-bagusnya aplikasi, tapi balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan kita juga jujur, gimana? Misalkan kita ke puskesmas hanya untuk absen masuk, terus kita pulang atau kemana dulu gitu. Terus nanti kalau pas mau absen pulang, absen lagi, masuk lagi ke puskesmas gitu. Jadi kalau saya lebih melihatnya ke sisi itunya sih, ke pribadi kitanya gitu dok, kejujuran kitanya seperti itu. Baik, artinya balik lagi ya, kita harus tetap akuntabel. Kalau kita ke prinsip core value berakhlak, tetap harus akuntabel, harus tanggung jawab, harus jujur. Ya. Ada saran nggak buat kedepannya sebaiknya apa yang harus diperbaiki dari aplikasi ini untuk sebagai wujud manajemen ASN yang baik dan smart ASN, ada yang perlu diperbaiki mungkin? Baik, terima kasih Dr. Kwamila. Baik. Mungkin kalau dari masalah yang saya dapati, itu mungkin harus dikoordinasikan dengan pihak operator dari BKPSDM-nya mungkin, supaya ada masalah apa nih. Soalnya saya ketika login kadang tidak bisa. Ketika login kadang harus dibantu operator seperti itu. Apakah mungkin memang masalah HP-nya yang rusak? Padahal itu HP-nya sebenarnya sih baru ya, tapi nggak tahu error terus, atau mungkin memang ada masalah di sistemnya. Mungkin harus dikoordinasikan dengan pihak tim yang di BKPSDM Majalengka. Seperti itu untuk pemecahan masalahnya. Berarti memang harus mungkin agak diupdate sedikit ya. Aplikasinya sih sudah bagus, cuman mungkin harus diupdate sedikit karena kalau nakes kan kerjanya nggak saklek kayak kantoran, ada dinas malam, ada shift paginya, ada shift sore, ada shift malam. Jadi perbaikan ke depannya mungkin seperti itu, dibuat lebih fleksibel lagi dan tidak kaku, menyesuaikan dengan jam kerja, dan mungkin cakupannya ya diperluas lagi lah untuk koordinat dan lain-lain. Pasti masih dikembangkan ya oleh BKPSDM mengenai Siabonteri. Itu untuk Siabonteri. Masih ada tambahan dari Kang Deden atau dari Risa atau dari Tira atau dari Dr. Adit? Untuk Siabonteri cukup ya. Yang kedua Sirancage juga banyak ya, sebenarnya sudah bagus. Jadi kita mengisi mungkin sedikit ulasan saja. Sirancage itu kepanjangan dari Sistem Informasi Rancangan Gawe HD. Intinya kita melaporkan kegiatan kita harian. Tiap hari kita ngelaporin apa, tiap hari kita melakukan apa, dan ada targetnya. Betul kan ya? Semuanya sama kan? Nah, ada target. Tetap ya, yang namanya aplikasi buatan manusia pasti ada kekurangannya. Nah, kalau saya sih ada, tapi mungkin dari yang lain ada yang mau mengungkapkan dulu.
Izin saya dulu boleh? Baik, silakan. Kira. Aplikasi Sirancagi ini kan sebenarnya bagus ya dok ya. Jadi dia tuh betul tadi kata dokter. Jadi kita bisa melaporkan apa yang setiap hari kita kerjakan gitu. Termasuk kuantitasnya juga kan itu harus sudah terukur seperti itu. Nah, yang saya kan kalau penilaian sejawat mah itu kan emang udah ada poinnya gitu ya dok. Maksudnya udah ada. Nah, ini untuk pembuktian bahwa kita tuh bener nggak ngerjain itu gitu kan, nggak ada upload kita untuk upload dokumen atau berkasnya itu nggak ada kolom untuk uploadnya tuh seperti itu. Nah kan kalau itu hanya keterangan kita ngerjain apa aja sih gitu, tapi nggak ada bukti bener nggak kita ngerjain itu, misalkan berupa dokumen atau apa gitu, seperti itu dok. Ya, berarti ini ya ininya apanya nggak terbukti jujur apa enggaknya tuh nggak ada gitu ya. Ya. Oke, satu masalah itu. Ada lagi untuk kendala di Sirancage? Kalau dari saya itu paling ya kalau menurut saya agak belibet sedikit aplikasinya. Memang kadang mudah, tapi juga kadang belibet, ada permintaan ini itu dan segala macamnya. Mungkin untuk milenial seperti kita itu gampang ya. Tapi untuk kalau yang mengisinya ASN yang usianya mungkin sudah 40 sekian, 50 sekian yang mungkin tidak melek teknologi, mereka sudah bisa megang HP dengan pakai aplikasinya udah bagus. Kalau menurut saya sih kalau bisa mungkin lebih disederhanakan lagi. Tuh dan pokoknya lebih lugas, lebih tegas gitu. Dan targetnya apa juga jelas. Jadi biar menyesuaikan untuk generasi-generasi yang mungkin usianya udah 40, 50 yang mungkin sebenarnya tidak melek dengan teknologi gitu loh. Tapi gimana caranya mereka juga bisa pakai dengan mudah. Gitu. Ada lagi tambahan? Setuju dok, itu memang aplikasinya perlu disederhanakan lagi. Memang pada awalnya aplikasi kan sebisa mungkin lebih sederhana, lebih bagus. Jadi bisa digunakan oleh semua kalangan seperti itu. Terus permasalahan dari saya sendiri waktu selama CPNS itu belum ada seperti sosialisasi resmi untuk tentang Sirancage seperti itu. Jadi kita hanya disuruh aja langsung bikin Sirancage, mengisi Sirancage, tapi nggak pernah saya mendapatkan yang resmi, pemberitahuan atau pengetahuan tentang ini yang resmi, belum pernah gitu dok. Ya dok, berbeda dengan di UPT Puskesmas Jatiwangi ya dok. Kalau sosialisasi itu udah dilakukan oleh KPU-nya selama saya jadi CPNS ya, selama saya jadi CPNS di Puskesmas Jatiwangi, saya merasakan belum ada masalah ya, karena mungkin kita termasuk milenial ya, belum ada masalah terkait server atau apa. Baru sekali itu masalah absen pagi-pagi itu karena itu hujan ya, hujan besar di Kabupaten Majalengka, sehingga katanya sih server Sirancage itu terendam oleh hujan. Jadi ya sosialisasi sudah dilakukan, masalah sangat kecil sekali, terus tidak perlu HP atau laptop, itu tidak perlu spek yang tinggi ya untuk mengakses Sirancage. Saya rasa sudah bagus ya untuk Sirancage. Baik. Mungkin berarti ini kali sosialisasinya tidak merata berarti. Karena sejujurnya saya juga nggak tahu cara ngisinya di awal, akhirnya baru dibantu oleh oleh bagian kepegawaian yang membantu saya buat mengisi itu. Tapi kayak sosialisasi dari BPSDM sendiri, saya sih belum merasa belum ada. Kalau yang lain apakah ada selain Kang Deden? Mungkin kalau BPSDM kita juga belum ada. Kalau BPSDM mungkin tidak mungkin ya ke semua puskesmas atau instansi mensosialisasikan karena keterbatasan SDM ya dok.
mungkin BPSDM kepanjangan tangan dari apa ya? Menyerahkan kepanjangan tangannya yaitu ke bagian administrasinya dari instansi masing-masing seperti puskesmas Atau minimal ya. ada ini ya, mungkin ada Zoom meeting besar gitu tentang sosialisasi pengaplikasian Sirancage. Baik. Ada lagi tentang Sirancage? Mungkin tambahan aja ya dok ya, kalau misalkan untuk Sirancage itu kan untuk penilaian laporan harian kerja gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk pegawai yang kurang disiplin atau yang memang kurang bertanggung jawab gitu, kalau misalkan 3 hari tidak melaksanakan laporan harian itu pasti bakal ditutup gitu. Jadi mungkin itu juga positifnya dari Sirancage itu biar memacu pegawainya itu untuk laporan harian gitu. Seperti itu. Jadi kan ya. suka ada yang dinanti-nantiin gitu ya. Iya. Bagusnya Sirancage adalah dia dalam 3 hari tetap betul sekali. Ada lagi tambahan mengenai kinerja PNS juga jadi lebih terarah ya. Betul. Jadi, kan di Sirancage juga kita mulai mengisi dari perjanjian kinerja untuk 1 tahun ke depan, terus diturunkan ke bulanan, terus ke tahunan, terus ke bulanan, terus ke harian ya. Jadi lebih terarah gitu ya kinerjanya dan terukur. Berarti mungkin masalahnya hanya di masalah teknis ya, seperti kadang susah untuk diakses, kemudian agar aplikasinya dibuat se-reachable dan semudah mungkin, dan hanya itu sebenarnya saya rasa. Kalau yang lain sih, dan sosialisasi. Kalau yang lain mungkin sudah ya, udah ada kinerja, udah ada batas waktu pengisian, jadi udah jelas lah pekerjaan tetap. Sama satu lagi review kata ya. Perlu disertakan manual book mungkin ya, Dok? Betul. Atau manual booknya juga boleh. Atau bentuk PDF ya, dikirimin ke email atau disosialisasikan di WhatsApp juga bisa. Artinya solusi yang bisa diberikan adalah satu, seperti yang kata Tira tadi, disertakan foto atau bukti diri. Mungkin ya Tira ya? Iya. Disertakan foto atau bukti bahwa memang bekerja atau seperti apa. Itu juga menuntut kejujuran sih sebenarnya ya. Kemudian untuk dipermudah aplikasinya, sama yang ketiga tadi dibikin sosialisasi atau enggak manual book. Baik, masih ada tambahan untuk isu aktual kali ini tentang, kalau kita mengangkat tentang Sirancage dan Siabonteri. Apakah ada tambahan lagi? Sudah? Sudah kayaknya. Cukup kayaknya, Dok. Ya, baik. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Semoga diskusi kali ini bisa bermanfaat buat kita dan semoga ada perkembangan atau kemajuan di kedepannya ya, atau ada perbaikan kedepannya untuk kedua aplikasi ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.